Kalian tahu nggak? Kalau dulu saat tentara salib berhasil menang di Perang Salib I, mereka langsung menghabisi semua orang di Yerusalem tanpa pandang bulu, mau laki-laki atau perempuan. Dan dari konflik itulah sejarah Perang Salib yang panjang dimulai. Bagi yang belum tahu, Perang Salib sendiri adalah sebuah usaha dari umat Kristen Eropa merebut sebuah tanah yang mereka sebut sebagai tanah suci, yaitu Yerusalem. Kenapa para umat Kristen menganggap Yerusalem sebagai tanah suci, Bang? Karena di sana terdapat sebuah gereja yang sangat penting bagi mereka, yaitu gereja makam suci, di mana saat aku baca, di gereja inilah Yesus disalibkan, dikuburkan, dan dibangkitkan. Makanya umat Kristen Eropa akan melakukan apapun untuk merebut tanah itu. Sedangkan untuk umat Muslim, di Yerusalem terdapat salah satu masjid yang sangat penting, yaitu Masjid Al-Aqsa, tempat di mana Nabi Muhammad SAW melakukan Isra Mi'raj. Karena tanah ini dirasa penting bagi kedua pihak, maka dari itu sengketa tidak bisa dihindarkan, dan terjadilah apa yang selama ini kita sebut dengan Perang Salib. Sebuah konflik yang sangat berkepanjangan, bukan cuma terjadi sekali dua kali, tapi 8 kali. Dan sekarang aku mau cerita tentang peristiwa yang pertama. Perang Salib pertama diinisiasi oleh seruan Paus Urbanus II pada tahun 1095. Ia dengan lantang menyuarakan para kesatria dan petani untuk pergi berbondong-bondong ke tanah suci Yerusalem. Ternyata ia mendapatkan respon yang positif. Dan karena didorong oleh semangat keagamaan, janji pengampunan dosa, dan iming-iming kekayaan, ribuan orang memulai perjalanan yang penuh rintangan ini. Dan pada bulan Agustus 1096, para kelompok tentara salib ini sampai di Konstantinopel, ibu kota kekaisaran Bizantium. Singkat cerita, pada 1 Juli 1097 terjadi pertempuran yang disebut sebagai pertempuran Dorileum, di mana para tentara salib berhasil mengatasi perlawanan tentara Turki dan sekaligus melemahkan mereka. Ini adalah kemenangan penting bagi mereka, karena setelah kemenangan ini moral mereka langsung naik dan semakin percaya diri. Tapi kebahagiaan mereka harus terhenti ketika pada bulan Juni 1098 tentara salib berhasil menguasai Antioquia. Mereka memang berhasil menguasai salah satu titik yang penting bagi musuh. Namun terjadi sebuah pertikaian internal di kubu mereka. Mereka berebut siapa pemimpin sesungguhnya. Mereka juga akhirnya menemukan perbedaan sudut pandang antara agama dan ambisi politik. Dan karena inilah perjalanan mereka ke Yerusalem yang sedikit lagi sampai malah tertunda karena rebutan siapa yang jadi Rangers merah. Tapi pada 1099 mereka melanjutkan perjalanan walau masih ada sisa ketegangan di antara mereka. Sebelum lanjut, makasih buat Kak Cihuy. Sabar ya, kalau ada yang seru gaskan deh. Kak Hazelnut menarik sih, coba deh ntar ku baca dulu ya. Kak Gem, nih. Kak Brody, kamu harus yakin dulu kalau di depan masih ada yang lebih baik. Kak Crew, tampung dulu ya. Kak Sibowo, sudah nyebut nama salah, toksik pula. Kena sensor kan? Kak Alip, Ampar Sigma, Melwingku, apalah. Dari kemarin loh, lucu banget si Alip ini. Kak Lama, Bang, coba deh buka playlist ini di akunku. Isinya mitologi semua. Capek banget jelasinnya. Kak Indra, Nara, mana yang namanya Nara? Ini ada Indra nih, katanya suka sama kamu. Dan Kak Rizky Aneh atas dukungannya lewat Saweria. Panjang-panjang ya orang-orang baik. Oh iya, buat kalian yang mau mengirimkan dukungan juga bisa lewat link Saweria di bio akun ini ya. Lanjut. Pengepungan Yerusalem dimulai pada 7 Juni 1099. Kota Yerusalem yang saat itu di bawah kendali dinasti Fatimiyah ternyata sudah menyiapkan beberapa benteng untuk meredam serangan dari tentara salib. Saat itu memang tentara salib ada masalah internal dan kalah jumlah, namun mereka berjuang sangat semangat. Sebelum menyerbu, para tentara salib membangun beberapa menara dan bangunan untuk mereka mempersiapkan diri, dan tepat pada 15 Juli 1099 mereka melancarkan serangan besar-besaran. Mereka membagi pasukan menjadi dua kubu. Satu kelompok dipimpin oleh Godfrey yang menyerang tembok utara, dan pasukan kedua dipimpin oleh Raymond IV menyerang tembok selatan. Dan yang berhasil menjebol tembok dan masuk ke kota Yerusalem adalah pasukan yang dipimpin oleh Godfrey. Dan ya, begitu mereka masuk ke kota, tentara salib melakukan sesuatu yang di luar dugaan kita, yaitu menghabisi semua orang di sana secara besar-besaran. Bahkan saking mengerikannya, catatan tentang apa yang terjadi saat itu semuanya dihapuskan. Mereka tampaknya didorong oleh sebuah keyakinan atau bahkan amanat dari seseorang, sehingga mereka tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun terhadap populasi Muslim dan Yahudi di kota itu. Dan satu-satunya tempat warga setempat untuk berlindung hanyalah di Masjid Al-Aqsa,
Dan secara resmi, setelah peristiwa aneh itu, tanah Yerusalem telah jatuh ke tangan tentara salib. Sesaat setelahnya, mereka langsung mengukuhkan kekuasaan mereka di kota itu. Dan kemudian diangkatlah Godfrey sebagai penguasa Yerusalem. Sebenarnya ia tidak mau disebut raja, maunya dia disebut pengacara makam suci. Karena motif utamanya adalah agama dan merebut kembali gereja suci umat Kristen yang kubilang di awal. Bagi umat Islam, kejatuhan ini adalah sebagai pembelajaran dan evaluasi untuk lebih baik ke depannya. Karena ini bukan hanya tentang perebutan tanah suci, tapi nyawa orang yang tidak bersalah. Lanjut gak nih perang salib kedua? Kalau mau ketik 1, jangan deh. Semoga terhibur dan untuk waktunya, terima kasih ya.